Rumat, kita punya salah satu kesepakatan founder bahwa kita pantang bagi pasien yang tidak punya uang tapi bersemangat ingin sembuh untuk kemudian tidak kita rawat. Akan 60% pasien yang kita rawat itu kemudian lukanya sembuh. Janjian sama Kang Dadang tapi belum jawab, coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dadang. Ini Handro Kang sudah di lokasi Kang. Di rumah yang unit Rawamangun Kang Dadang. Ya alhamdulillah Bang Andro, ini mungkin kisaran 1-2 menit saya sudah sampai di lokasi Bang Andro. Oh siap Kang. Siap Kang, saya juga penasaran banget ini Kang Dadang ini gimana ceritanya rumah ini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya. Baik. Saya tunggu banget ini Kang Dadang. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, Bang Andro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini akan bertemu dengan yang sangat inspiratif, pelaku usaha yang orientasinya bukan profit, tapi menolong orang lain, memiliki 112 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya tunggu-tunggu dari tadi kok belum lewat gitu ya. Udah saya telepon katanya udah deket ini. Assalamualaikum Kang Dadang. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Dadang? Wah, Baik, luar biasa. Bang Andro. Sehat Kang? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Dadang. Nah ini Bang Andro, unit kita yang ada di Rawamangun. Ini unit, salah satu unit dari 112 unit yang ada di seluruh Indonesia. Ini ceritain lu Kang Dadang ini siapa Kang, supaya teman-teman ini tahu Kang sosok Iya, seperti iya. apa Kang Dadang ini Kang. Ya saya perawat yang kemudian mengelola pelayanan praktek keperawatan khusus untuk pasien-pasien yang menderita luka diabetes. Nah, pasien-pasien luka diabetes ini biasanya punya tingkat kesulitan, Bang Andro. Terkadang mereka harus menghadapi salah satu keputusan untuk diamputasi. Nah, Rumat memberikan solusi salah satu pelayanan kesehatan yang berfokus pada menghindari tindakan amputasi pada penderita luka diabetes. Luar biasa. Jadi founder, CEO yang latar belakangnya adalah seorang perawat. Perawat. Lulusan dari Universitas Saya Indonesia. dari Universitas Indonesia Fakultas Keperawatan angkatan 97. Boleh Kang kita ngobrol lebih lengkap di dalam ini Kang? Ya, baik, Saya mau Bang. lihat ini. Katanya mujarab Ya, banget ini ya untuk mengobati nih, luka-luka ya. kronis ya Kang, termasuk Ya. dengan luka diabetes ya Kang ya. Iya, Bang Andro. Nah, ini ruang pertama kali pasien datang biasanya. Nanti pasien akan dan keluarga biasanya ditemani oleh keluarga akan duduk di sini. Kemudian ada staff yang ada di depan juga bukan staff yang administratif, tapi staff ini di depan juga staff yang sebagai perawat diabetes. Karena mereka harus menjelaskan biasanya. Kita punya tools Bang Andro. Ini Kang ya. Ini lembar-lembar balik ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi unit yang sudah ada dengan berapa banyak pasien yang sudah kita tangani, kemudian ada perkembangan luka yang dari mulai awal dengan kondisi yang mungkin sangat mengerikan sampai kemudian dalam perjalanan luka itu sembuh. Nah, di rumah pola pelayanan kita itu mereka rawat jalan. Nah, perawat punya keterampilan yang spesifik dalam memberikan bentuk treatment yang tepat pada luka diabetes. Sehingga saya sebagai perawat yang mungkin dari kebanyakan yang kita tahu di masyarakat itu, keperawatan itu atau perawat itu biasanya tidak berpraktek, mereka ada di rumah sakit. Padahal secara legalitas pengakuan dari negara kita sudah ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur praktek dan izin dan praktek keperawatan. Sehingga saya memulai di tahun 2010 merintis dengan satu unit dan kemudian ternyata kebutuhan masyarakat khususnya diabetes, kan diabetes di Indonesia itu Bang Andro masuk dalam peringkat keempat terbesar di dunia. Wow. Gitu. Banyak sekali berarti sekali. diabetes sekarang. Dengan penderita kurang lebih antara 15 juta orang. Nah, ini Bang Andro bisa lihat nanti di situ ada data. Sambil diperlihatkan Kang. Dari 15 juta
pasien itu mereka berisiko memiliki gangguan pada neuropati atau gangguan saraf untuk merasa. Sehingga risiko mereka kalau ada luka itu akan terjadi indikasi yang besar sekali untuk terjadi amputasi. Sambil kita perlihatkan lukanya ini Kang. Ya. Nanti gambar-gambar yang kita nanti kita perlihatkan. bisa lihatkan dari sekian lama itu pasien-pasien yang sudah terindikasi harus diamputasi. Pasien kita kurang lebih ada sekitar 60.000 pasien dari mulai tahun 2010. Sepertiganya itu atau 20.000-nya itu terindikasi amputasi. Treatmentnya bagaimana Kang? Apakah ada jaminan ketika mereka datang ke rumah setelah berobat dari rumah sakit di sini akan lebih baik atau mungkin sampai sembuh? Iya. Nah, jadi dari kalau kita bicara tentang tingkat kesembuhan di rumah ini hampir mendekati angka 60% pasien yang kita rawat itu kemudian lukanya sembuh. Kendalanya terkadang pasien ini punya kondisi penyulit. Contohnya dia sakit jantung, dia sakit ginjal, karena diabetes biasanya sudah memiliki penyakit-penyakit penyerta. Nah, pada waktu perawatan biasanya kondisi fisik mereka menurun, akhirnya ada yang harus dirujuk rumah sakit atau mereka kemudian meninggal karena kondisi yang berat. Atau karena pasiennya karena dirawat butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan, ada faktor-faktor mereka jenuh. Karena di sini perlu kesabaran. Boleh sambil kita perlihatkan Kang ini Kang, ruangan demi ruangan yang ada di sini Kang ya. Ruangan di sini Bang Andro. Jadi dari depan tadi pasien biasanya butuh pendalaman untuk diberikan konsultasi. Karena perawatan luka tadi yang butuh 2,5 bulan, itu mereka perlu diberitahu kenapa sih Ibu perawatan itu perlu sekian lama. Nah, di sini pasien dan keluarga dijelaskan oleh perawat kita juga yang punya keterampilan yang khusus tentang luka diabetes atau luka kronis yang lain, sehingga pasien merasa bahwa perjalanan waktu 2,5 bulan itu memang rangkaian pengobatan yang harus mereka tuntaskan, sehingga mereka tidak lagi terbayangkan kalau kemudian lukanya kalau tidak selesai perawatan tuntas kemudian amputasi. Berapa kali pertemuan itu selama jangka waktu 2,5 sampai 3 bulan? Biasanya kita akan lakukan perawatan itu di 3 minggu pertama, itu seminggu 3 kali Bang Andro. Mereka pulang pergi. Nanti di fase luka itu ada fase penyembuhan. Nah, di fase penyembuhan itu pasien akan kita buat menjadi jadwal kontrolnya seminggu 2 kali. Di bulan terakhir, itu bisa jadi ada perawatan hanya sekitar 4 hari sekali. Pasien datang tidak lagi membayar atau membeli sesuatu dari luar. Jadi pada waktu mereka punya luka, mereka kita rawat dengan obat-obatan yang ada topical terapi di situ, ada modern dressing di situ, kemudian luka ditutup. Tidak ada lagi treatment yang kaitan sama luka. Jadi pasien itu datang sudah dengan include secara keseluruhan. Nah, biayanya berkisar antara 375.000 sampai 400.000 per kedatangan. Nah, total biaya ini biasanya mereka akan menjadi berkurang Bang Andro biayanya seiring dengan perbaikan lukanya. Jadi nanti ada kondisi mungkin di atas 400 kalau mungkin lukanya infeksi yang berat. Atau lukanya perlu ada jaringan yang diangkat. Itu biasanya ada cas. Tapi rata-rata pembiayaan mereka di kita berkisaran 375.000. Bang Andro, kita lihat ruang perawatan kita. Kebetulan ini ada satu pasien yang dia datang perawatan sebelum bekerja. Jadi pasien-pasien di kita itu ada pasien-pasien eksekutif muda yang di Sudirman, kemudian mereka punya luka di kaki tapi masih bisa beraktivitas, mereka datang dulu. Nah, kita bisa lihat Bang Andro. Ini boleh ini Pak? Boleh, kita lihat dari pintu karena kan mereka sebenarnya perawatannya bukan ruang steril nih Bang Andro. Nah, ini Pak Fauzan ini salah satu pasien yang sedang melakukan perawatan. Nah, didampingi oleh ada Suster Dini sama Suster Marinda yang sedang melakukan perawatan. Tapi dalam perawatan Bang Andro, pasien itu diedukasi. Karena pasien diabetes ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan sama pola hidup. Seperti makanan, kemudian cara berolahraga, cara istirahat, cara mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah glukosa. Nah, ini Bang Andro. Boleh sambil berbincang mungkin dari Kang Dadang boleh sama Pak Fauzan, pengalamannya seperti apa? Pak Fauzan, mohon maaf Ibu Suster ini. Pak Fauzan, kita mau minta pengalaman Bapak selama dirawat di rumah seperti apa Pak, kondisi perkembangan lukanya? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi 2 kali pertemuan ini sudah perkembangannya sudah
2 kali perkembangan. Iya. Oh betul, iya. pertemuan tuh. Kan kebetulan kantor saya dekat, nggak terlalu jauh 10 menit lah dari sini. Ya. Jadi saya bisa lebih nyaman datang ke sini. Membutuhkan waktu berapa lama ini Kang Dadang biasa kalau? Kalau luka kalus gini paling kurang dari sebulan. Jadi ini jenis luka yang biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah lumayan agak tua, ya, 40 ke atas. Kemudian karena orang diabetes itu gangguan neuropati sehingga tulang-tulang menonggolnya jadi keras. Kalau kita bilang kapalan, Bang Andrew. Nah, tapi luka kapalan ini tidak menjadi sederhana kalau di diabetes. Karena apa? Kalau kapalan itu terbuka, kemudian jaringan kulit terluar itu terbuka, itu kuman akan masuk. Sementara penderita diabetes biasanya akan terjadi penurunan imun. Jadi gampang sekali terjadi infeksi. Jadi Pak Fauzan sudah tepat, dengan kondisi luka yang masih kecil, dia segera datang ke pelayanan yang spesialistik dalam menangani luka-luka kronis, salah satunya adalah luka diabetes. Baik, semoga lekas sembuh ini Pak Fauzan, kembali aktivitas Pak ya. Ya, mari Pak Fauzan ya. Sukses selalu Ya. Bapak ya. Silakan Suster Dini sama Suster Marin dilanjutkan. Silakan Bapak. Kita ada ruang tempat tidur yang lain, Bang Andrew. Ruangan ini akan terisi biasanya di atas jam 8, jam 9. Gitu. Tapi karena ini Pak Fauzan ini datang lebih awal, jadi sebelum lain pelayanan, jadi mungkin yang 2 ini belum lihat. Dalam satu hari biasanya melayani berapa pasien ini? Di sini bisa sampai 20 sampai 25 pasien. Gitu. Nah, Bang Andrew, kita mungkin bisa lihat juga di belakang ini, tipikal pasien diabetes itu biasanya ditemani oleh keluarganya. Betul. Nah, biasanya keluarga kan jenuh menunggu lama. Kita di sini ada ruang tunggu buat keluarga yang mengantar. Jadi di sini ada taman, keluarga yang mengantar nanti kalau ada 3-4 orang, yang mengantar 2 orang di luar, yang 1 biasanya menemani keluarga yang dirawat. Jadi di rumah itu Bang Andrew, pasien selama dirawat kita berikan kenyamanan untuk ditemani keluarga. Karena biasanya pasien-pasien diabetes itu punya tingkat kecemasan. Karena dengan luka yang sudah besar tadi, yang kemudian banyak info kalau akhirnya diamputasi. Jadi mereka sudah punya secara psikis itu beban. Tapi Kang Dadang, pengalaman selama ini ada tidak yang sudah divonis rumah sakit amputasi? Iya. Mungkin kondisi psikis juga kan pasti kena ya kan? Kena, oh. Akhirnya memutuskan untuk kerumat dan tidak jadi amputasi. Kalau Bang Andrew nanya seperti itu, mungkin proporsi pasien kita itu hampir 80%. Dengan riwayat yang sudah harus diamputasi, kemudian mereka sudah drop, sudah bolak-balik perawatan, akhirnya ke kita. Jadi kita tuh pasiennya kadang-kadang sumbernya dari rumah sakit. Dari rumah sakit kan dirawat akan panjang tuh Bang Andrew. Sementara mereka juga nggak mampu mungkin ya, walaupun sekarang ada pelayanan asuransi gitu ya. Tapi di rumah sakit kan biasanya dia tidak bisa ditemani keluarga. Sementara orang diabetes biasanya orang-orang sudah usianya 50 tahun ke 50 tahun, dia butuh kenyamanan di rumah. Kemudian diabetesnya sudah terkendali, hanya tinggal lukanya. Jadi pilihannya malah ke kita jadinya. Karena di kita rawat jalan seperti itu. Kang Dadang, ini kan memang Kang Dadang memiliki jiwa yang sosial yang tinggi sekali, ingin menolong orang lain. Kalau ada yang ingin bergabung dengan Rumat, ingin mendirikan sendiri unitnya, bagaimana Kang Dadang? Bagi pemirsa nanti yang melihat tayangan ini, kita punya sistem bagaimana mereka yang punya keinginan untuk mempunyai pelayanan yang sama, atau mereka yang profesi perawat ingin seperti perawat yang punya keahlian dalam merawat luka diabetes. Saya penasaran Kang, kita ngobrol lebih lengkap ya Kang ya? Iya, boleh. Sesaat lagi hanya di Wajah Inspirasi. Kang Dadang, kan kita alhamdulillah sudah vaksin ya Kang ya? Iya, Boleh kita buka masker? boleh buka ya? masker ya. Perlihatkan wajah Kang Dadang. Iya, nih, lebih kelihatan. Wajah inspirasi nih. Oke. Mau tahu nih Kang Dadang, kalau ada orang yang ingin join, ingin membuka Rumat mungkin di daerahnya, step by stepnya bagaimana ini Kang Dadang? Nah, alhamdulillah pertanyaan ini menjadi menarik buat saya sampaikan. Karena tadi saya sebutkan kan penderita diabetes ini banyak sekali, Bang Andrew. Jadi kalau ada mereka yang ingin berkeinginan buka, itu kita punya cara kerjasama. Jadi yang berminat itu bisa menyediakan tempat yang dengan kriteria paling tidak bisa ada tempat parkir, kemudian dilalui oleh kendaraan umum, di jalan raya lah, seperti itu. Nah, nanti bisa yang bersangkutan menyampaikan ke kita. Kita punya web ya di rumat.co.id yang di situ bisa dilihat alamat email dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, nanti bentuk kerjasamanya bisa bentuk kita bagi hasil dari tempat yang mereka miliki,
Atau kemudian kalau mereka nggak mau bagi hasil, kita juga bisa sewa. Nah, kemudian ada yang sekarang sebenarnya ada beberapa orang yang berminat ingin punya seperti ini, kayak gitu ya. Bisa saja. Cuman memang dalam kesempatan yang saat ini Rumat baru memberikan kesempatan pada masyarakat untuk 2 pola tadi. Jadi menyediakan tempat, kemudian kita bagi hasil dari hasilnya yang kita dapat, atau kemudian kita sewa. SDM-nya gimana, Kang? Nah, Perawatnya ini orang-orang ahli semua ya, Kang ya. Nggak bisa sembarangan juga masuk sini kan. Betul, Bang Andro. Nah, kebetulan untuk perawat kita ini mendidik, jadi kita ini punya staff dari fakultas-fakultas keperawatan yang ada di Indonesia. Mereka nurse kalau dalam bahasa profesi, seorang profesi perawat. Mereka setelah tamat dari lembaga pendidikan, itu kita latih mereka sampai 4 bulan, Bang Andro. 4 bulan itu kita latih mereka untuk bisa dapat pengetahuan, keterampilan, kemudian memberikan pelayanan yang memuaskan ke pasien, cara berkomunikasi, mengenali budaya, sehingga kita buat mereka selama 4 bulan di pelatihan, sehingga pada waktu nanti mereka memberikan pelayanan, mereka sudah siap sebagai perawat yang punya keahlian dalam merawat luka diabetes atau luka-luka kronis yang lain, dan mereka juga siap sebagai secara mental untuk memberikan edukasi pada pasien-pasien yang mungkin mengalami masalah kecemasan, kemudian khawatir tentang lukanya itu tidak sembuh. Nah, itu kita bekali mereka seperti itu. Jadi skema tempat milik sendiri atau sendiri. nyewa bisa, Ya. Kemudian SDM disiapkan, Ya. dilatih sepenuhnya. Kalau biaya kan gimana? Ya. Kalau biaya nih. Biaya buka ya. Biaya buka ini. Biaya Kang. buka. Nah, untuk biaya buka memang kisaran sekarang itu kita masih tergantung tempat gitu loh ya. Jadi angkanya itu berkisaran antara 100 sampai 150 juta untuk satu tempat. Tapi untuk SDM-nya Bang Andro, BSTM ini karena kita ada pola pendidikan berkelanjutan, biasanya SDM itu dikelola langsung sama Rumat. Gitu. Jadi kita yang akan menempatkan staf-staf kita di tempat unit-unit yang kita buka. Kalau kita bicara usaha di bidang kesehatan itu tidak bisa melulu bicara tentang bisnis. Karena pasti ada efek sosialnya. Nah, saya melihat terkadang beberapa masyarakat yang membutuhkan karena mereka tidak punya biaya, akhirnya mereka DU atau drop, tidak melanjutkan perawatan. Di Rumat kita punya salah satu kesepakatan founder bahwa kita pantang bagi pasien yang tidak punya uang tapi bersemangat ingin sembuh untuk kemudian tidak kita rawat. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pasien-pasien yang tidak mampu di Rumat ini, mungkin proporsi yang kita bantu itu juga lumayan besar kalau kita mau hitung bagian dari yang kita keluarkan. Jadi kita punya alasan sosial, mereka butuh perawatan, mereka ada masalah luka, kita punya keterampilan. Dan saya yakin pasien-pasien yang sudah sembuh ini pasti akan bersyukur dan berdoa. Nah, itu kekuatan yang lebih tinggi lagi, nanti mungkin dengan perantara orang yang sembuh ini akan memberitahukan ke 10 orang yang lain. Dan kita punya pengalaman itu. Jadi kita punya pengalaman, ada pasien-pasien yang kita bebaskan biaya, ternyata mereka yang menjadi humasnya kita di luar. Karena mereka merasakan bahwa ini tempat yang tepat untuk mereka dengan luka-luka diabetes. Luar biasa, terima kasih banyak Kang Dadang sudah hadir di kanal YouTube Andro Media Mercury. Terima kasih juga Bang Andro. Semoga ini bisa mendorong teman-teman untuk saling menolong satu sama lain. Itu yang paling penting. Poin yang mungkin mahal sekali, yang tidak hanya berbicara soal cuan, soal duit, soal keuntungan, tapi yang lebih penting adalah menyelamatkan nyawa orang lain. Atur nuhun Kang, sukses Bang selalu. Andro, terima kasih. Semoga buat ini rumahnya. bisa menginspirasi buat banyak orang dan mengedukasi pasien-pasien yang punya masalah dengan diabetes, khususnya luka. Sukses selalu Kang Dadang. Amin, terima kasih.